apakah selama ini dia memulai menunjukkan versi terbaik ya untuk dirinya ya, terhadap dirinya. Mungkin dari cara berpakaian ada perubahan, dari cara berbicara dengan pasangan ada perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 8 ciri istri yang benar-benar menyesal setelah melakukan perselingkuhan. Nah, ini di sini perlu kita garis bawahi ya, bahwa Anda pun harus tahu sebetulnya ketika seorang pasangan Anda maksudnya sudah betul-betul menyesal ya. Artinya memang di sini mungkin dengan apa yang ia katakan, mungkin dengan melalui sumpah, melalui hal-hal yang memang bagaimana menciptakan sebuah keyakinan terhadap pasangan, ini benar-benar dibuktikan. Jadi bukan hanya sekedar untuk membohongi pasangan, tapi betul-betul ingin berubah. Ini yang perlu diketahui, karena mungkin ada saja ya orang yang memang berusaha meyakinkan pasangan, tapi semata-mata justru untuk menutupi perselingkuhannya. Ada yang seperti itu. Nah, ini Kang Kumis ingin sebutkan atau ingin jelaskan untuk sahabat semua mengenai 8 ciri istri yang betul-betul menyesal setelah melakukan perselingkuhan ya. Namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan Anda subscribe, like, dan komen, serta juga share, dan juga jangan lupa aktifkan tombol lonceng agar sahabat semua tidak ketinggalan notifikasi ya, dan juga info-info terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Dan tidak lupa Kang Kumis mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat Kang Kumis yang sudah terus mendukung channel Kang Kumis hingga perlahan berkembang ya. Langkah pertama yang ia lakukan ketika ia betul-betul menyesal, itu betul-betul dia siap memutuskan selingkuhannya ya, berusaha sekuat mungkin untuk melupakan hal-hal yang telah ia lalui bersama selingkuhannya. Lalu buktinya dia telah memutuskan selingkuhannya itu apa ya? Mungkin dia tidak lagi menghubunginya, bisa jadi dengan mengganti nomor ponsel, bisa jadi ya. Terus kemudian dia sudah aktif di rumah ya, ini, dan hal ini betul-betul ia buktikan di depan pasangan. Sama sekali sudah tidak pernah menghubungi si dia lagi. Ini memang dia terus terang memutuskan ya. Kepada suaminya pun disampaikan bahwa ia sudah betul-betul memutuskan pasangan selingkuhnya yang ada di luar sana. Ini adalah hal yang pertama ia lakukan untuk menciptakan keyakinan kepada pasangannya, karena dia ingin betul-betul kembali bersama pasangan hidupnya. Ini yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, berusaha membangun secara serius ya tentang kepercayaan terhadap pasangannya. Dia berusaha semaksimal mungkin ya. Jadi Anda juga harus perhatikan apakah setelah itu ada perubahan-perubahan yang drastis, perubahan-perubahan yang signifikan yang ia lakukan demi Anda. Ketika itu Anda rasakan, maka ini bisa diyakinkan bahwa dia betul-betul memang sudah tidak berselingkuh atau dia betul-betul bertaubat. Ini yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga, apakah dia lebih perhatian dan lebih sering mengajak bicara, namun memang dengan nada-nada santai dan membuat Anda menjadi merasa nyaman pada saat ngobrol dengan pasangan Anda ya. Jadi dia betul-betul menciptakan sebuah komunikasi yang bagus terhadap Anda ya, yang betul-betul bisa Anda rasakan, perbedaannya terasa begitu ya. Namun ketika bicaranya mungkin masih tetap seperti kemarin-kemarin atau seperti sebelumnya, itu belum meyakinkan 100% ya. Lalu yang keempat, apakah ia terlihat begitu bertanggung jawab ya menjalankan tugas sebagai seorang istri? Mungkin dia kembali lebih perhatian kepada Anda, kepada anak-anak Anda, kepada orang tua Anda, dan juga orang tua sendiri. Nah, ini tanggung jawab ini Anda lihat, apakah betul-betul ia jalani tugas-tugas dia sebagai istri. Tidak seperti sebelumnya ketika disuruh suami, dia berusaha membantah dan memberikan alasan yang justru membuat suami jadi tambah kesel ya. Alasan gak punya waktu lah, ingin ketemu seseorang lah. Namun saat ini tanpa ia suruh, dia sudah berjalan sesuai dengan apa yang semestinya ia lakukan sebagai seorang istri. Ini termasuk perbedaan-perbedaan di atas tempat tidur, ini ada perubahan. Dia lebih mesra, dia lebih bagaimana berusaha menciptakan hal-hal yang membuat Anda bahagia, baik saat menjalani hubungan suami istri maupun sesudahnya. Ini
Lalu yang kelima, dia tetap berusaha keras. Apapun yang harus ia lakukan demi seorang suami tercinta, ia buktikan. Dia jauh lebih taat dari sebelumnya. Mungkin termasuk dari sisi peribadahan. Yang mungkin awalnya keinginan suami tentu dong ingin punya istri yang jauh lebih baik dari hari ke hari. Artinya kebaikan ini semakin hari memang semakin meningkat. Ya, karena tidak ada seorang suami pun yang ingin keinginannya itu, keinginan-keinginan yang baik tentunya ya, itu dibantah atau tidak dijalani oleh seorang istri. Nah, ketika dia betul-betul menjalani itu, dia rela melakukan apapun asalkan abang bahagia. Nah ini, namun ini hadir dari hati yang paling dalam, dari bentuk penyesalan yang sudah terjadi. Ini sebagai jawaban, sebagai penebus rasa bersalah. Jadi apapun yang ia lakukan ini didasari dengan ikhlas semata-mata karena saya ingin kembali ke pangkuanmu. Mungkin seperti itu ya. Nah, ketika ini betul-betul Anda lihat memang setiap hari ada perubahan-perubahan yang lebih baik, perubahan-perubahan yang lebih menyenangkan, maka yakinlah bahwa dia memang betul-betul tobat an-nasuha. Artinya tobat yang betul-betul tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sudah ia sesali. Ini. Lalu kemudian yang keenam, dia akan lebih dulu atau bahkan lebih sering mengucapkan kata maaf karena setiap yang ia lakukan takut disalahkan oleh suami. Nah ini. Namun di sini di satu sisi si suami juga harus ngerti. Jangan mentang-mentang istri sudah takut, istri sudah taat, si suami semaunya, nggak boleh. Itu namanya nggak adil ya. Jadi biarlah semua itu. Asal dia sudah berusaha memperbaiki dirinya, ya semampu dia, sekuat dia, maka tentunya nggak ada salahnya juga kita memang memaafkan. Itu jauh lebih penting. Memaafkan satu sama lain karena tentunya banyak pertimbangan. Ketika memang si suami istri ini harus berpisah, ini itu kan banyak pertimbangan. Namun ketika Anda merasa nyaman, lalu Anda memaafkan, Anda juga sangat menghargai apa yang menjadi keinginan istri, yaitu ingin kembali kepada Anda, ingin betul-betul bertobat, terus kemudian Anda juga introspeksi, evaluasi, maka ini semuanya akan berjalan dengan baik insya Allah ya. Ini. Lalu kemudian yang ketujuh, apakah selama ini dia memulai menunjukkan versi terbaik ya untuk dirinya ya, terhadap dirinya. Mungkin dari cara berpakaian ada perubahan, dari cara berbicara dengan pasangan ada perubahan, cara menghormati pasangan, cara melayani pasangan, ini semuanya betul-betul berubah ya, 90 derajat mungkin ya. Ketika itu betul-betul Anda rasakan, ini terutama bagi suami, Anda merasakan, sebagai suami merasakan perubahan seperti itu, maka itu bukti bahwa kemungkinan besar dia memang betul-betul bertaubat ya, ini. Atau menyesali perbuatannya, bahwa merasa banyak hal yang justru kehidupan di luar sana memang tidak nyaman. Nah, dia merasa lebih nyaman ketika kembali bersama dengan suami dan anak-anak ini. Kemudian yang kedelapan, ini adalah hal yang paling mudah diketahui, yaitu untuk mulai saat itu pasangan Anda atau istri Anda tidak lagi privasi dengan ponsel. Tidak lagi merasa ketakutan saat Anda melihat ponsel pasangan Anda. Dia akan jauh lebih terbuka. Ya, mungkin bentuk keterbukaan ini pun ketika ada orang yang merasa bahwa ini ada orang nelpon saya dan suami saya layak tahu, maka ia pun akan memberitahu Anda. Ya, minta izin kepada Anda dan memberikan ponsel kepada Anda bahkan. Ya, setiap ada yang telepon, setiap ada orang yang menghubunginya, dia dengan mudah memberikan penjelasan karena apa yang ia jalani ini real, tidak ada kebohongan, tidak ada yang disembunyikan dari pasangan atau dari seorang istri yang memang dia berusaha betul-betul ingin bertobat dan kembali bersama Anda dan keluarga tentunya. Nah, sahabat, inilah 8 ciri pasti ya, ketika sudah terlihat seperti itu, ada kemungkinan memang dia betul-betul ingin berubah kembali ke jalan yang jauh lebih nyaman, lebih aman, dan lebih baik tentunya. Nah sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.